Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hamdan syukurillah. Muhammad Ibni Abdillah yang terhormat. Mas Dida, apa sih ini jabatannya di Megawati Institute? Jadi mentor lah, mentor pembimbing kita bersama. Saya jadi kangen momentum di tahun 2019 di angkatan Megawati Institute angkatan 9 ya. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat berkunjung dan juga berdiskusi meskipun lewat Zoom. Tentunya ini adalah kegiatan yang sangat kita nantikan atau kita rindukan selepas 6 tahun yang lalu kita bertemu. Dan hari ini kita bertemu dengan pembahasan yang sangat menarik lah, saya kira ini adalah isu yang transendental ya di hari ini. Dan pematerinya juga lumayan kece lah, Muhammad Irfan Mahmud Asia. Beliau ini adalah angkatan saya. Saya juga tahunya dari Mas Tida, saya udah lupa Mas. Mohon Lama maaf Mas. ini Mas Irfan. Lama banget soalnya kita ketemu itu cuma sekitar 1 bulan. 2 bulan, di 3 bulan atau 2 bulan gitu. Itu pun seminggu sekali gitu Mas. Mas Irfan. Jadi saya Udah. Tubagus Ahmad Mikail Parkusibki seangkatan dulu ada, saya ingatnya Bang Matin tuh yang anak Ciputat UIN, dan terus siapa yang jadi pegawai negeri di Jakarta tuh lupa. Jadi Pak Coki, kelamaan. Pak Coki Siregar. Nah, Mas Pak Coki Siregar tuh. Makanya kalau Oh Pak ya, Coki Bang kan saya ingat Coki. itu sering. Bang Nah, Bang Coki Coki itu itu sering ketemu itu kan lagi karena di LP3S kemarin. ya, karena saya ingat beliau itu selalu mengkritik apa yang pemateri datang itu disampaikan, dikritik oleh Bang Coki. Kalau Mas Irfan itu lebih banyaknya menganalisis, makanya saya kurang hafal. Dan juga Mas Irfan ini adalah salah satu tokoh pemuda ya, bertepatan dengan tanggal 28 Oktober ini di Sumpah Pemuda. Dan Mas Coki juga tokoh pemuda ya, saya kira tokoh pemuda di dalam SPPB itu sendiri, itu kan Sekolah Pendidikan Pendiri Bangsa. Dan juga selain tokoh pemuda hari ini, Mas Irfan sendiri adalah Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPA SDA) gitu. Beliau konsen di pengkajian agraria dan sumber daya alam, dan juga beliau ini adalah orang yang sangat progresif, anak muda yang sangat progresif di dalam tulisannya terkait koperasi desa dan juga di luar dari itu sendiri. Makanya jika ingin pemikiran-pemikiran itu tersalurkan, ya harus progresif seperti Mas Irfan. Nah, tema hari ini itu sangat menarik. Kenapa saya bilang menarik? Itu berkaitan dengan koperasi desa yang hari ini lagi booming. Nah, koperasi desa dan juga ekonomi nasional. Karena pergolakan ekonomi nasional sekarang sedang guncang, dan juga koperasi desa dianggap menjadi solusi bagi perkembangan negara Indonesia untuk menjadi lebih mandiri lagi, sejahtera lagi. Dan koperasi desa sendiri adalah salah satu cita-cita yang ingin diwujudkan secara utuh oleh pendiri bangsa, pemikir pendiri bangsa kita. Itu adalah Bung Hatta ya. Bung Hatta sendiri adalah wakil presiden Indonesia yang pertama. Hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan. Sorry, ada suara bising. Dan Bung Hatta sendiri di sini menulis buku dalam ekonomi kerakyatan. Itu lebih fokus kepada pengkajian atau konsep-konsep ekonomi kerakyatan, ya khususnya adalah koperasi desa ini. Dan ini sempat mau terwujud di tahun 90-an atau di baru selepasnya kemerdekaan, cuman belum terrealisasi karena
memang usia negara kita ini yang masih belum berkembang, karena masih jauh sekali yang harus dibenahi. Kalau berkaitan dengan koperasi desa ekonomi itu kan lebih spesifik dan harus negara yang seperti apa dulu, nanti mungkin akan lebih dijelaskan oleh Mas Irfan sendiri. Nah, dan di tahun 5 ini setelah terbitnya dekret Pak Prabowo sendiri gitu kan, ataupun perintah Pak Prabowo melalui Kementerian Desa itu untuk menggelontorkan anggaran atau membuat sistem pemerintahan baru yang harapannya akan menjadi solusi. Karena sebetulnya desa sendiri itu udah berupaya untuk mewujudkan perekonomian desa yang lebih baik melalui BUMDes. Sementara hasilnya ya hanya sebagian atau beberapa bagian yang sukses dan kebanyakan yang tidak gitu. Dan koperasi desa sendiri ini dianggap akan menjadi solusi karena tidak main-main bagi setiap desa di 70.000 desa di Indonesia itu tidak main-main akan diberikan anggaran itu sekitar 5 miliar istilahnya, atau bisa juga di bawah itu, atau 2 miliar yang saya dengar gitu kan dari diskusi oleh Koperasi Merah Putih. Nah, dan akan dinamainya Koperasi Merah Putih. Nah, ini dianggap akan menjadi solusi bagi perkembangan atau kemajuan masyarakat itu sendiri. Dan Pak Prabowo sendiri menekankan bahwa desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri gitu kan. Makanya yang dipres itu kan sekarang bukan dari atas ke bawah gitu. Yang saya lihat dari desa ke atas dan ke desa lagi gitu. Makanya gencar-gencarnya makanya sangat menarik sekali. Ini koperasi desa dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi solusi mungkin, dan ini akan menjadi pusat kajian yang strategis yang nantinya mungkin akan menjadi isu-isu untuk pengkajian atau pengawalan dari anggaran desa yang dilipatkan kepada koperasi desa ini sendiri agar menjadi kesejahteraan yang merata dan lain sebagainya. Mungkin prolog dari saya itu, dan akan dibahas lebih mendalam, lebih mengkerucut oleh Mas Irfan selaku Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian umat lah dan sumber daya alam. Jadi untuk waktu dan tempatnya monggo Mas dipersilahkan dan dibantai itu. Oke, makasih Mas. Ini udah lama kita nggak ketemu ya, udah 6 tahun lebih kayaknya. Iya, mungkin ini agak diskusinya santai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam Merah Putih. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Megawati Institute. Kemudian ada tuan rumah yang punya gawean acara ini ya, Bang Dida Darulum. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar ya, terkhusus kepada alumni SPPB yang sempat hadir pada siang hari. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Bang Dida yang sudah menjadwalkan diskusi kita siang hari ini. Tentunya sebagai umat yang bertuhan ya, mari kita menunjukkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini dan kebetulan ya bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, kita bisa berkumpul ya, bertukar pikiran, ide, gagasan tentang satu topik atau tema yang dalam 1 tahun terakhir setidaknya itu menjadi salah satu isu yang banyak diperbincangkan ya. Tentu ada yang pro, ada yang kontra, macam-macam Mbak. Kita semua tentu melihat itu. Tema yang sebenarnya ini sudah sejak lama ya menjadi
concern, menjadi diskursus, menjadi perhatian para pendiri negara kita. Itu tentang koperasi. Ya, ada bahan sedikit tadi yang saya kirim, tapi itu lebih kepada sebenarnya apa yang mendasari Presiden Prabowo sampai kemudian Kopdes Merah Putih itu kemudian menjadi salah satu dari 7 program besar menurut saya yang dieksekusi di awal tahun pemerintahannya. Jadi nanti mungkin bisa ditampilkan bahan PowerPoint yang saya kirim tadi, meskipun tidak ada PowerPoint itu hanya sekedar sekilas saja sebenarnya untuk memperlihatkan atau untuk memahami proses pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Tapi saya mau cerita flashback dulu ke belakang ya. Ini sangat teknikalitas, sangat teknis ya, karena ini proses sebagaimana yang diatur di Inpres nomor 9 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Tapi saya mau bagi dulu ke belakang dalam konteks koperasi ini kan ya meminjam harta ini sokoguru ya. Tetapi kan selama puluhan tahun pula kita tahu bersama ide-ide atau gagasan-gagasan itu kemudian tidak teraktualisasi dengan baik atau bahkan jauh dari kata baik ya. Nah, kita tahu kalau kita bicara koperasi itu kan memang irisannya atau mungkin sinonimnya ya irisan lah yang paling mendekati mungkin itu adalah bicara bagaimana konteks pengembangan atau peningkatan ekonomi desa. Nah, ini disadari betul kan oleh para pendiri negara kita. Bisa misalnya ada ya Soekarno, Hatta, bahkan Tan Malaka sebenarnya di tahun berapa ya? 25, 27 ya. Yang Naarde Republika itu kan sebenarnya sudah menyinggung juga soal bagaimana ekonomi kerakyatan itu, meskipun dia tidak eksplisit menyebut koperasi ya. Kemudian ya termasuk kakek dari Prabowo, Margono Joyo Hadikusumo, kemudian Bapak Prabowo sendiri, Sumitro Joyo Hadikusumo, itu memang banyak para pemikir-pemikir kita yang memang melihat bahwa memang Indonesia itu harus dikelola, terutama sistem ekonominya yaitu dengan berbasis koperasi. Nah, tetapi kita tahu bersama itu kemudian hanya sekedar dalam konsep dan gagasan dan seterusnya. Aktualisasinya tentu ada pasang surut ya, terutama di zaman Orde Baru. Koperasi kita itu ada persoalan-persoalan tersendiri. Nah, ini yang kemudian oleh Prabowo sendiri dihidupkan kembali. Ya, pertimbangannya setidaknya ada 3 ya. Di slide kedua itu ada ya lagi-lagi kembali ke pasal 33. Kita semua udah tahu ya bahwa yang untuk memastikan bahwa kekayaan sumber daya alam kita itu ya dikelola memang ya betul-betul untuk kemakmuran atau kesejahteraan kita bersama. Nah, salah satu instrumen utamanya yang dibayangkan waktu itu adalah koperasi. Yang kedua, Prabowo di retreat kepala daerah, tentu kita masih ingat sempat menyebut itu bahwa koperasi itu harus dihidupkan lagi. Jadi sebenarnya ini bukan hanya koperasi desa, jadi koperasi desa strip koperasi Merah Putih. Tapi karena memang desa itu yang paling besar di Indonesia, 80.000 sekian ya. Nah, sehingga kita selalu familiar mendengar koperasi desa. Kemudian di rapat terbatas, di ratas itu Presiden mengulanginya lagi tentang pentingnya pembentukan koperasi Merah Putih. Dan itu kita tahu bersama di tanggal 12 Juli kemarin di launching secara resmi. Ya, meskipun sebenarnya sampai hari ini 80.000 sekian desa itu belum semuanya koperasinya itu resmi ya. Resmi dalam arti punya badan hukum. Masih proses, bahkan targetnya dari Oktober ini diundur lagi ke tahun depan kan. Karena memang ada, meskipun sudah ada kerjasama dan Kementerian Hukum untuk percepatan legalitas
Itu diatur di Permenkum nomor 13 2025. Itu sepintas ya. Tapi saya mau kembali ke belakang ya. Ini yang di slide yang saya bikin tadi itu hanya ya itu teknikalitas saja. Nah, kita tahu bahwa kenapa koperasi ini penting itu sebenarnya karena ini masalah yang kita hadapi itu kan sebenarnya bukan hanya pada konteks kita kekurangan apa namanya sumber daya ya, tetapi apa atau bagaimana sebenarnya cara kita mengelola kekayaan yang kita miliki. Nah, misalnya kalau kita ambil contoh bagaimana hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, apa UMKM itu kita punya potensi yang besar, tetapi kita tidak menguasai market. Artinya masyarakat kecil itu tidak menguasai market. Yang kuasai itu adalah para perantara besar ya, atau para rentenir itu atau tengkulak biasa sering kita mendengar. Kemudian masalah selanjutnya distribusi kita yang tidak efektif ya, tidak efisien. Dan bahkan dalam beberapa komoditas kita itu tidak terkoneksi atau tidak terhubung dengan misalnya di bagian hilir yang saya maksud adalah industri ya. Jadi jalan masing-masing. Nah, kita tahu itu kita punya kekayaan, tetapi masalah kita di situ tadi, kita tidak menguasai market, rantai distribusi kita tidak efisien, bahkan untuk beberapa komoditas tertentu produktivitas kita itu di bawah standar. Nah, ini beberapa persoalan. Nah, di sinilah sebenarnya semangat kenapa koperasi itu harus hadir ya. Jadi bukan sekedar dia misalnya seperti yang dipahami oleh banyak orang, koperasi itu apa namanya lembaga simpan pinjam ya. Tapi sebenarnya koperasi itu kan kalau kita sederhanakan ini semacam gerakan ekonomi kerakyatan ya, atau apapun lah, ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, kita bolak-balik aja. Ini sebenarnya bisa menjadi apa namanya gerakan ekonomi kerakyatan, setidaknya misalnya untuk menghimpun modal, untuk kemudian menyatukan produksi supaya lebih ekonomis. Karena kalau masing-masing jalan sendiri-sendiri, kalau misalnya di pertanian itu kalau lahannya kecil 0,3 0,5 hektar itu secara ekonomi tidak ekonomis, artinya tidak menguntungkan. Sekalipun kita introdusir dengan full mekanisasi atau teknologi, itu tidak akan memberikan keuntungan yang baik bagi petani kita. Nah, sehingga dengan mereka bersatu dalam satu wadah yang bernama koperasi, itu bukan hanya sekedar membantu modal, tetapi posisi tawar mereka juga di hadapan market itu lebih kuat. Dan tentu ujung daripada semua itu kan sebenarnya adalah menciptakan keadilan ekonomi itu, seperti yang sering diulangi juga oleh Hatta misalnya, atau bagi teman-teman kemarin yang mengikuti peluncuran buku Margono Jayadikusumo di Kompas Gramedia itu, saya juga baru tahu ternyata kakek Prabowo ini punya banyak pikiran-pikiran juga soal koperasi ini ya. Bahkan kemarin Fadli Zon itu mengungkapkan harusnya bapak koperasi itu bukan Hatta tapi Margono kan. Ya itu hanya ini aja intermezzo dikit. Oke. Nah, inilah yang sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih dan Ekonomi Nasional ya, tema yang diangkat oleh Megawati Institute. Nah, itu kan sebenarnya kita harus lihat ke belakang ya, bahwa selama puluhan tahun itu koperasi kita itu tidak dikembangkan dengan natural. Ini yang sebenarnya juga menjadi ketakutan beberapa pihak ya, ketika Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap itu pendekatannya top down dari atas, itu dianggap kemudian tidak natural karena quote and quote itu dipaksakan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai proyek. Tetapi apapun itu, jadi supaya tidak terjadi di masa mendatang harus kita ingat bahwa selama ini koperasi kita itu tidak dikembangkan secara alamiah yang membuat banyak yang kemudian tidak menjadi atau tidak menjalankan fungsi-fungsinya.
atau tidak bermanfaat lah bagi anggotanya. Bahkan disimplifikasi ya sekedar simpan pinjam. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi persoalan. Yang kedua lagi misalnya secara regulasi juga memang diskriminatif ya sejak Orde Baru sampai setidaknya sampai tahun kemarin itu memang diskriminatif apa namanya bahkan disubordinasi juga ya dari misalnya produk-produk legislasi tentang ekonomi. Misalnya kalau kita lihat undang-undang BUMN baik yang lama maupun yang revisi kemarin, undang-undang penanaman modal tahun 2007, khususnya investasi asing ya, kemudian undang-undang rumah sakit dan lain-lain lah. Itu memang koperasi itu dikunci tidak bisa menjadi pilihan badan hukum dengan kata wajib misalnya dia harus berbadan hukum perseroan. Nah ini kan yang menjadi salah satu hambatan sekian puluh tahun. Bahkan di banyak regulasi juga sebenarnya itu koperasi tidak direkognisi ya, bahkan ya itu tadi sengaja memang disingkirkan dalam lalu lintas bisnis modern. Nah ini mungkin yang dipahami oleh Prabowo kemarin sehingga kemudian ini koperasi bahkan sudah didorong untuk bahkan mengelola tambang ya, meskipun saya termasuk orang yang tidak terlalu sepakat sebenarnya kalau koperasi masuk ke sektor pertambangan. Nah itu sekarang peraturannya sedang disiapkan atau sudah selesai kemarin ya. Nah dalam konteks ini sebenarnya apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu memang semakin membuat koperasi itu apa ya tersingkirkan ya dari apa lintas bisnis modern. Nah, ini mungkin yang dipahami oleh timnya Prabowo sehingga kemarin itu di awal pemerintahannya Kopdes ini memang betul-betul dipercepat ya dengan pembentukan Satgas, ketuanya kalau nggak salah Zulkifli Hasan ya. Kemudian di situ ada beberapa kementerian, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi. Jadi Kopdes Merah Putih ini tuh leading sektornya itu di Kementerian Koperasi ya, bukan di Kementerian Desa. Kementerian Desa itu hanya supporting aja. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya apa namanya ya? Ya bisa kita sebut aja patriotisme ekonomi gitu ya. Ya ini kalau kita meminjam bahasanya Prabowo ya, dia kan di mana-mana ngomong patriotisme gitu kan. Jadi coba kita pinjam, kita sebut Kopdes ini sebagai patriotisme ekonomi. Oke, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ini gerakan ekonomi kerakyatan atau gerakan kebangsaan, maka sebenarnya filosofinya sederhana. Seperti yang sebenarnya juga diungkapkan oleh para pakar kita, kita tidak boleh menjadi tamu ya di tanah sendiri. Atau kalau Tan Malaka apa dulu ngomongnya kalau Tan Malaka itu tidak boleh menjadi apa di negeri sendiri kan. Nah, Kopdes memang itu apa ya? Kalau kita baca di regulasi yang ada terkait dengan Kopdes Merah Putih ini ya sebenarnya sama aja dengan semangat Kopdes yang digagas oleh Hatta dan kawan-kawan atau di generasi mereka, ya itu tadi soal gotong royong, kemandirian, dan seterusnya. Yang membedakan mungkin kalau dulu itu apa namanya leading sektor bisnisnya itu terbatas di era Presiden Prabowo ini. Kalau kita klaster itu ada 6 ya, ada 6 klaster besar yang dicoba didorong oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Tentu simpan pinjam yang konon kabarnya ini akan didorong sebenarnya ini hanya embrio aja untuk menjadi bank koperasi. Kita nggak tahu ke depan apakah betul ini akan terjadi. Yang kedua itu menjadi outlet untuk pengadaan sembako ya. Kemudian bisa menjadi klinik desa atau kelurahan, apotik, kemudian menjadi apa namanya logistik desa, dan yang terakhir itu menjadi cold storage atau pergudangan di desa. Nah ini tentu termasuk ya usaha-usaha lainnya terkait tergantung misalnya potensi yang ada di desa masing-masing. Ini bisa dibaca sebenarnya di Impres nomor 9 2025 tentang percepatan pembentukan Kopdes Merah Putih. Nah, kalau kita mau misalnya lihat satu persatu,
seperti yang saya bilang di awal tadi, salah satu persoalan kita kan selama ini karena sebenarnya kan koperasi desa atau unit lain atau nama lain yang sejenis itu kan sebenarnya macam-macam ya. Bahkan sampai di zaman SBY dulu itu ada PNP Mandiri kalau nggak salah ingat. Kemudian di era Pak Jokowi itu ada BUMDes. Kemudian sekarang ada koperasi desa Merah Putih. BUMDes juga masih ada sampai sekarang. Nah, cuma ini jadi salah satu pertanyaan juga bagaimana koordinasinya atau ada potensi tidak ini tumpang tindih kewenangan mereka karena sama-sama beroperasi di desa yang BUMDes juga itu bergerak di sektor pertanian dan macam-macam. Sama halnya dengan Kopdes. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan tersendiri atau catatan khusus ya. Yang lain misalnya kalau kita lihat apa yang paling penting sebenarnya sebagus apapun juga pada akhirnya konsepnya dan belajar dari persoalan masa lalu, yang paling substantif sebenarnya adalah untuk bisa memastikan bahwa koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan, itu yang paling penting sebenarnya adalah pendampingan SDM. Kemudian pelatihan dan permodalan ya. Tadi moderator kita sudah sempat menyinggung permodalan itu. Kopdes itu memang untuk modal awal dipersiapkan itu kurang lebih 5 miliar. Kalau 5 miliar per desa kali 80.000 desa itu sekitar 400 T. Nah, sumbernya yang 5 miliar tadi itu bisa dari penyertaan dari dana desa, bisa pinjaman ke BUMN, Bank Himbara ya. Kemudian bisa macam-macam lah, termasuk mendapatkan dari APBD, apakah itu kabupaten atau provinsi. Yang lainnya misalnya bagaimana memastikan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Karena kalau kita belajar dari pengalaman masa lalu, salah satu persoalannya kan di sisi bagaimana pemerintah pusat dan daerah itu bisa bisa bersinergi. Nah, dominan biasanya selama ini itu faktor politiknya menjadi sangat kental ya, atau menjadi penghambat utama. Meskipun saya belum baca apakah ada riset yang sudah mengangkat itu atau seperti apa. Tapi dugaan saya, dan ini sebenarnya terjadi juga di sektor-sektor yang lainnya. Saya pikir itu paling penting ya, kalau koperasi ini mau berhasil, yang pertama itu memang jangan pendekatannya itu terlalu top down, jadi harusnya ini dibiarkan berjalan secara natural. Yang kedua, harus ada sinergitas antara pusat dan daerah dalam konteks pendampingan SDM. Kemudian pelatihan dan ini juga yang menjadi persoalan secara ekonomi ya. Pinjaman ke bank ini kalau misalnya KUR itu, kredit usaha rakyat itu kemudian tidak bisa dikembalikan, ini gimana? Nah, kemarin sempat heboh kalau kita baca di media bahwa itu tidak ada unsur pidana. Nah, pertanyaannya kalau misalnya contoh saya kepala desa atau pengurus koperasi ya, udah meminjam misalnya 3M dan kemudian koperasi itu tidak berjalan, tidak menguntungkan, sementara ada tunggakan di bank, nah itu tidak ada unsur atau kewajiban untuk mengembalikan itu. Nah, ini kan tentu menjadi persoalan. Sekarang duit itu duit siapa? Apakah nanti negara lagi yang akan kemudian melakukan pemutihan lewat kebijakan pemutihan seperti yang dilakukan juga oleh Presiden Prabowo di awal pemerintahannya, tapi dalam konteks UMKM ya, yang di bawah omset 500 juta kalau nggak salah ya, itu diputihkan. Tapi ini kan bukan 500 juta, bayangkan kalau 3M per desa dikali 80.000 itu berapa? 2,4 triliun. Saya pikir itu bukan duit 2,4 juta ya, tapi 2,4 triliun. Yang ini sebenarnya saya sudah pernah tulis di koran Kontan ya, kalau soal manfaat, tantangan, dan macam-macam. Yang paling penting sebenarnya bagi saya kalau koperasi desa ini mau mau berhasil dan ini bisa bermanfaat ya, terutama berkontribusi pada SDGs yang ke-1 dan ke-3. SDG 1 itu kan sebenarnya itu tadi menurunkan angka kemiskinan hingga 0% ya.
di tahun 2030. Ini kita masih punya waktu sekitar berapa? 5 tahun lagi. Apakah mungkin? Yang SDGs ketiga itu berkaitan dengan apa namanya kesejahteraan masyarakat ya. Nah ini kalau Kopdes ini bisa maksimal, ya memang bisa dipastikan itu akan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Nah tentu tidak semudah itu ya. Ini juga sebenarnya sama juga halnya misalnya Presiden Prabowo itu menginginkan pertumbuhan ekonomi kita 8%. Tapi belum setahun kan udah direvisi juga kan target itu. Bahkan tahun ini 2025 angkanya itu 5-5,3%. Itu beberapa lembaga termasuk Bank Dunia dan beberapa lembaga kredibel di Indonesia juga itu ya untung-untung kalau bisa sampai 5%. Tapi bagi saya pribadi target 8% itu sebenarnya ya agak irasional juga. Ya tentu sebagai pemerintah optimisme itu ya penting, tapi kalau kita mau jujur, ICOR kita aja kan salah satu yang terburuk di Asia Tenggara itu di 5 atau ke-6, bahkan lebih unggul Vietnam bahkan Kamboja. Jadi ICOR itu kalau ICOR kita di atas 2,5 artinya itu persoalan. Salah satu persoalan utamanya adalah korupsi dan penegakan hukum yang amburadul. Nah ini kan menjadi catatan-catatan tersendiri dan sampai hari ini kita lihat dua sektor itu juga belum dibenahi dengan baik. Itu sekilas saja ya kalau kita lihat target-target. Artinya bahwa koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan bisa memberi kontribusi terhadap apa namanya pertumbuhan ekonomi nasional atau kalau dalam SDG S1 itu tadi mengurangi menghapus kemiskinan hingga 0% di tahun 2030 itu ya oke-oke aja. Tapi kalau kita inventarisir satu persatu rasa-rasanya agak sulit. Kecuali mungkin 2026 nanti ada pembenahan betul terutama di sektor hukum, kemudian beberapa kebijakan yang terutama di sektor ekonomi yang dulunya terutama di era Pak Jokowi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, Omnibus Law itu yang katanya untuk kemudian bereskan aturan-aturan yang tumpang tindih di sektor ekonomi. Nah ternyata kan yang terjadi juga justru makin lebih ruwet jadinya hari ini kalau kita lihat. Dan apa namanya produksi legislasi atau aturan itu mulai dari undang-undang sampai ke bawah turunannya itu bukannya kemudian makin mengecil tapi justru bertambah terus. Artinya Omnibus Law itu juga gagal pada akhirnya. Nah kalau kita lihat apa yang seharusnya yang harusnya bisa di jadi standingnya sebenarnya kalau saya itu harus dimulai dulu dari cara pandang ya atau apa paradigma ya. Kita harus membereskan ini dulu. Cara kita memandang koperasi ini sebenarnya seperti apa. Jadi kalau ini nggak beres, saya pastikan ke bawahnya juga aksinya itu akan bermasalah. Nah, kalau kita meminjam pikiran-pikiran Hatta karena dia adalah bapak koperasi kita, maka tugasnya itu kan sebenarnya saya pikir kalau paradigma jelas sebenarnya ini semua pejabat kita pasti tahu karena udah baca undang-undang dan seterusnya, peraturan-peraturan turun. Tinggal soal pertarungan ini antara bisnis dan politik atau mungkin lebih kepada bisnis dan kekuasaan ya. Kalau misalnya dilihat koperasi desa ini kemudian sebagai yang sekedar bisnis bagi kelas tertentu atau aktor-aktor tertentu baik di level pusat maupun nasional, ini sama halnya dengan MBG sebenarnya. Nah ini akan menjadi persoalan tersendiri. Nah sehingga kalau cara pandang kita sudah beres, maka yang kedua adalah yang harus kita pahami bersama itu adalah itu tadi koperasi ini harus fokus pada ini atau sektor yang memang itu paling banyak beredar di desa. Apa itu? Soal pertanian perikanan ya. Itu yang paling penting. Karena tipologi desa-desa kita itu sekitar 80%-an itu tipologi desa pertanian. Nah, sehingga mau tidak mau koperasi ini memang harus masuk ke situ seperti yang saya bilang di awal tadi. Mulai dari permodalan, salah satu persoalan petani kita kan di modal ya. Kemudian gudang penyimpanan,
kemudian apalagi macam-macam, alsintan ya, mesin-mesin pertanian. Nah, itu harus menjadi fokus. Yang kedua, yang ketiga itu adalah bagaimana koperasi ini harus bisa memperbaiki rantai distribusi. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada contoh-contoh yang bagus ya. Misalnya kalau kita lihat di pupuk kemarin, Presiden Prabowo itu memutus rantai distribusi pupuk itu dari PT Pupuk sampai ke petani selama puluhan tahun. Itu melewati 8 agen atau subagen. Nah, sekarang itu dari PT Pupuk langsung ke petani. Bahkan yang terbaru kemarin itu untuk 2 atau 3 jenis pupuk tertentu itu dipotong 20% ya, atau diturunkan harganya 20%. Nah, tapi apakah dengan kebijakan itu persoalan saya sebenarnya belum juga, karena kita sebut mafia atau kartel atau apapun lah namanya di sektor pertanian itu memang itu mereka 1000 macam akal untuk kemudian mengelabui petani ataupun pemerintah. Nah, sehingga ini harus betul dipastikan. Kita asumsikan bahwa koperasi itu bisa melakukan ini, memperbaiki distribusi barang, tentu ini akan ada feedback juga dari pemain-pemain lama atau aktor-aktor yang selama ini menikmati uh, rantai distribusi barang yang cukup panjang ya. Yang keempat misalnya kita harapkan koperasi desa juga ini itu tadi uh, bisa menjadi lumbung ya. Kalau dulu kan di zaman Orde Baru itu ada namanya lumbung desa ya, atau lumbung padi di tiap-tiap desa. Nah, sebenarnya harapannya juga sama, dan ini sebenarnya nanti akan sangat membantu kita untuk kemudian safety food ya. Karena di tengah kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu dan perubahan iklim yang ekstrim, ini menjadi jawaban atas dua persoalan tersebut. Ketika kita menghidupkan kembali lumbung-lumbung pangan di desa itu, nah ini kita bisa memiliki ketahanan pangan yang bagus, sekalipun nanti misalnya ada perang atau misalnya ada gangguan iklim yang luar biasa dan seterusnya, kita bisa aman. Dan banyaklah manfaat-manfaat yang lainnya. Tetapi itu tadi yang harus dipastikan, yang paling prinsipil menurut saya adalah dari cara pandang kita. Apakah ini menjadi program yang sifatnya muncul dari bawah dan kemudian pemerintah hanya memfasilitasi, atau ini munculnya dari atas seperti yang sekarang ini didorong ya, ini top down. Nah, sehingga banyak laporan-laporan juga yang saya temukan di beberapa daerah, terutama di kampung saya di Sulawesi sana, itu sebenarnya pengurus Kopdesnya nggak ngerti ini mau diapain. Karena sejak awal Kopdes ini itu kemudian datangnya dari Jakarta semua. Nah, sehingga sekarang mulai terjadi kebingungan, sekalipun mereka mungkin ada duit, macam-macam, tapi mereka nggak tahu mau diapakan. Jadi kembali ke yang tadi soal SDM ya, dan kesadaran apa sih sebenarnya unit usaha yang mereka harus dorong. Nah, ini yang memang yang menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi tadi moderator kita sudah menyinggung ya, memang fokus Presiden Prabowo kan sekarang itu adalah di pangan salah satunya, sehingga 20% dari dana desa mulai tahun ini itu memang dialokasikan untuk ketahanan pangan ya. Itu diatur di Permendes 2024 ya. Dan kemudian dipertegas lagi di keputusan Menteri Desa nomor 3 2025 bahwa setiap desa itu wajib menggunakan minimal ya, jadi minimal bisa lebih dari 20. Jadi minimal 20% dana desa itu digunakan untuk itu tadi ketahanan pangan nasional. Dan disitulah sebenarnya Kopdes itu bisa mengambil peran. Nah, tetapi bagaimana ini seperti yang saya singgung di awal tadi, irisannya dengan BUMDes. Nah, ini yang sampai hari ini kita sepengetahuan saya atau sependek yang saya pahami, ini menjadi persoalan di bawah. Bahkan ada beberapa desa dia pengurus BUMDes tapi pengurus Kopdes juga. Nah, ini gimana mengaturnya ini? Padahal ini dua entitas yang berbeda. Nah, per hari ini memang posisi Kopdes itu dari sisi kekuatan hukum dia lebih di atas dibanding BUMDes, karena baik dari aturan maupun fokus dari pemerintah. Jadi setidaknya di Kopdes ini kan ada 9 atau 10 kementerian ya.
yang terlibat. Sementara BUMDes itu hanya di Kementerian Desa sendiri. Nah, ini tentu menjadi persoalan-persoalan. Ada banyak catatan sebenarnya yang bisa kita jelaskan satu persatu. Tetapi yang paling penting itu tadi, bagaimana memastikan Kopdes ini bukan menjadi sekedar nama baru yang membedakannya dengan BUMDes yang merupakan warisan rezim Jokowi sebelumnya selama 10 tahun. Yang kedua, jangan sampai Kopdes Merah Putih ini tidak ada bedanya dengan koperasi desa yang ada di zaman misalnya Orde Baru atau sampai era SBY. Namanya ada tapi manfaatnya nggak ada, kan sederhananya kayak gitu. Atau misalnya papan namanya ada koperasi ini tapi manfaatnya nggak ada, kan sederhananya seperti itu. Yang ketiga, jangan sampai juga koperasi Desa Merah Putih ini setelah Presiden Prabowo selesai itu kemudian diingat bahwa ya instrumen yang seperti ini jadi nggak ada bedanya misalnya dulu dengan PNP Mandiri, era SBY atau apa kredit union di era Orde Baru, macam-macam ada namanya kan. Jadi supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi mungkin sebagai pengantar diskusi seperti itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kita diskusi aja. Bung Agus. Halo Bang Agus. Ya, eh, sebenarnya ada masalah beliau. Tapi saya tuh Oh, melihat siap. banyak yang menarik kan ya terkait apa yang kamu Iya sampaikan, Bang. bahwa terutama yang harus diubah itu adalah paradigma masyarakat secara umum tentang koperasi ya. Tetapi saya pikir paradigma itu, pandangan masyarakat yang perlu diubah, saya pikir juga paradigma, tidak hanya paradigma masyarakat tapi para elit kita juga mungkin perlu diubah ya. Jadi Emang yang paling penting di situ Bang, di level elit. jadi supaya elit itu berubah, bagaimana masyarakat bisa berubah kalau elitnya sendiri itu kan tidak berubah ya, kira-kira seperti itu. Lalu ada yang menarik tentang Kopdes dan Bumdes ya, bahwa dua entitas itu berbeda dan perlu ada apa namanya, perlu ada pembagian tugas yang jelas. Lalu juga jangan sampai orangnya itu tadi, kalau yang saya tangkap tadi ya, bercampur gitu. Dan sebaiknya Betul, memang ada yang tercampur. koperasi itu dikelola secara profesional ya, kira-kira seperti itu ya. Betul. Betul. Nah, eh, pertanyaan saya ini Van ya, sejauh mana sih itu sudah dilakukan gitu? Apakah memang sudah mulai jalan programnya? Apakah memang sudah diluncurkan? Tadi kan kalau lihat di slide itu kan ada program-program yang sudah diluncurkan, tetapi implementasinya atau realisasinya itu seperti apa? Itu aja sih Van, silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya sepakat tadi memang yang harus dibenahi dulu ini kan sebenarnya di level elit. Soal cara pandang kita. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, atau bahkan ini hanya sekedar menjadi pembeda aja dengan rezim Jokowi sebelumnya, sehingga kan pertanyaan sederhana, kenapa nggak dimaksimalkan aja kalau misalnya di BUMDes itu ada persoalan-persoalan, harusnya itu aja yang dibenahin kan. Mungkin sederhananya seperti itu, kenapa membuat entitas baru lagi. Meskipun kalau pemerintah kan menganggap BUMDes dan KOPDes itu tidak bisa diperhadap-hadapkan. Jadi ini sama aja, dua-duanya menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi desa. Tetapi ya kita tahu lah itu bahasa kekuasaan kan pasti seperti itu. Tapi yang saya pahami selama bergelut di desa sejak 10-15 tahun yang lalu, ya ini memang berbeda. Kenapa berbeda? Satu, kalau dilihat dari sisi
regulasi, Kopdes ini sangat powerful dibanding BUMDes. Yang kedua, secara kelembagaan ini ada sekitar berapa 9 atau lebih 10 kementerian atau lembaga yang sama-sama mengurusi soal koperasi ini meskipun leadingnya itu ada di Kementerian Koperasi. Yang ketiga, anggarannya sangat besar, bisa sampai 5M. Sementara BUMDes itu penyertaan modalnya itu dia hanya dari anggaran desa yang itu 100 juta, 150, kurang lebih seperti itu. Jadi kecil dibanding koperasi. Itu yang pertama. Nah, memang yang harus dibenahi dulu itu cara pandangnya. Jangan sampai ini hanya sekedar proyek juga. Yang kedua, sejauh mana sebenarnya hari ini progres dari Kopdes ini. Nah, ini memang beda-beda ya. Bahkan di Jawa Tengah itu aja masih ada juga. Jadi Jawa Tengah itu kalau nggak salah kan 7.000 sekian desa ya. Apa 8.000 sekian atau 7.000 sekian. Nah, itu masih ada juga yang belum terbentuk. Yang terbentuk pun masih ada juga yang belum punya badan hukum. Yang sudah punya badan hukum nggak tahu juga dia mau ngapain. Jadi kalau kita mau zoom lebih dalam, mau kita bedah lebih dalam, memang ada banyak persoalan juga. Bahwa ada yang sudah berjalan, iya. Tetapi itu kecil persentasenya sebenarnya. Kecil persentasenya. Kalau kita lihat ya, secara data dari merujuk ke BPS ya, dari 2006 ke 2025, memang itu terjadi peningkatan ya eksponensial sebenarnya jumlah koperasi kita yang aktif ya. Di 2006 itu di angka 99.000, sekarang itu ada 180.000 koperasi yang aktif di Indonesia. Nah, tetapi status yang aktif ini sebenarnya bukan yang seperti, ya memang aktif, tapi apakah usahanya jalan itu belum tentu. Jadi 180.000 ini kalau kita ambil itu hanya sekitar seperduanya yang jalan, dan betul-betul yang profit di atas 200 juta itu sekitar seperempat lagi dari yang seperdua tadi. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kontribusi koperasi terhadap PDB kita itu kecil sebenarnya dibanding beberapa negara lain. Angka-angkanya saya udah lupa, tapi itu bisa dicek lah, bisa gampang dicari di Google. Nah, itu yang pertama. Kenapa progres Kopdes ini agak sebenarnya nggak terlambat juga ya, karena ini belum sampai setahun. Nanti kita uji nanti 2026 seperti apa nanti, karena sampai hari ini juga target pemerintah itu menargetkan Oktober ini selesai semua terbentuk, ternyata kan belum, sehingga dimajukan ke 2026. Yang kedua, yang sudah terbentuk itu tadi, bahkan ada koperasi yang sudah secara legal formal itu sudah beres, tapi dia nggak tahu mau ngapain. Jadi ini jarang juga terliput atau menjadi pembicaraan di ruang-ruang publik ya, terutama oleh media mainstream. Itu banyak sebenarnya. Setidaknya sampel saya itu di kampung saya di Sulawesi ya. Jadi udah legal, udah keluar badan hukumnya, udah beres semua dari Kementerian Hukum itu, karena itu kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Tapi ini hanya di atas kertas, jadi sudah ada, tapi dia nggak tahu mau ngapain. Kenapa terjadi seperti itu? Tadi kembali kepada SDM. Itu sangat penting ya. Yang kedua, pendampingan dari pemerintah daerah itu, dari dinas atau inspektorat terkait, saya nggak tahu apa namanya, itu juga nyaris nggak ada. Karena gini Bang, mindset kepala-kepala daerah juga, itu kan presidennya bukan satu partai saya, kalau dia beda partai ya. Ngapain saya musingin program Kopdes ini? Kasarnya kalau kita mau ngomong kayak gitu. Nah, sehingga yang ada di Inpres 9 2025 tentang apa yang menjadi, apa ya, sebut saja kewajiban atau tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah gubernur atau bupati, itu tidak dilakukan. Nah, sehingga pengurus Kopdes itu di tengah kebingungan mereka, supervisi atau apa bahasanya dari Pemda juga nggak ada, ya tanpa nggak jalan Kopdesnya. Itu yang terjadi di lapangan. Yang ketiga juga itu tadi, mindset di bawah juga ini dianggap project. Dianggap project, nah sehingga sejak dari awal, ya bahasanya wani piro di awal kan.
Itu yang saya pahami di Sulawesi sana ya. Saya belum tahu di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan seperti apa. Tapi bayangan saya nggak jauh-jauh beda lah. Itu mungkin respon singkat saya, Pak. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin merespon, silakan ya, dari kawan-kawan yang hadir. Apakah Bung Tubagus sudah hadir, sudah bergabung kembali? Hadir Silakan. Mas, tadi Ya, di kamar mandi saya. oh ya, Maaf. silakan, silakan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, Mas Dida. Iya, Pesertanya udah mulai menurun Mas Dida ini. ya, silakan. Monggo untuk rekan-rekan dan yang lainnya yang ada di forum diskusi ini, Kalau jika ada yang selama mau. ini saya ada pertanyaan sih, apakah di negara-negara yang ada di dunia ini itu memang sudah mempraktikkan korupsi, mempraktikkan koperasi secara ideal atau belum, Pan, dari selama ini yang kamu apa teliti terkait koperasi ini? Atau mungkin ada yang semirip dengan koperasi desa di kita itu sudah berlaku, sudah berjalan di negara negara tertentu misalnya, tentunya dengan istilah yang berbeda. Iya, sebenarnya sebenarnya koperasi koperasi ini ya itu sebenarnya justru di beberapa negara berada contoh kayak di mana itu di Spanyol itu ya ada namanya apa Mondragon atau apa saya lupa lah. Mondragon, ya kalau nggak salah Mondragon, nah, itu di Spanyol ya, itu di tahun 50-an berdiri dan itu bahkan menjadi apa ya, jadi dia berkembang menjadi salah satu konglomerasi bisnis yang cukup besar di sana. Itu tadi eh, dengan karyawan yang ribuan ya. Nah sebenarnya kan bahkan saya lupa negara-negara mana saja, justru kan sebenarnya mereka juga terinspirasi atau apa gagasannya itu sebenarnya mereka melihat konsep koperasi kita. Nah sayangnya di kita tidak jalankan, di negara yang mengadopsi itu berhasil. Di Prancis juga itu ada yang berhasil ya, yang itu koperasi kredit yang bergerak di sektor pertanian. Agricole apa gitu bahasa Prancisnya. Yang saya ingat itu agricole yang di depan. Atau gimana baca bahasa Prancisnya juga saya nggak tahu. Ada kata-kata agricole gitu. Nah itu koperasi yang fokus di apa namanya kredit pertanian. Nah ini sebenarnya banyak contoh lah koperasi itu, apalagi mungkin di negara-negara Skandinavia ya. Itu ada koperasi-koperasi yang bagus. Jadi best practice-nya itu sebenarnya banyak. Tapi kan sebenarnya Indonesia nggak perlu melihat itu. Kita sudah punya konsep itu sejak awal kemerdekaan, banyak pakar kita, dan sebenarnya ada juga koperasi-koperasi di Indonesia itu yang berhasil, yang bagus ya. Kayak kemarin kalau kita nonton Kick Andy itu, ada salah satu perempuan yang dihadirkan, itu ya kata kuncinya si Mbak siapa namanya itu lupa ya, yang kemudian dipertemukan juga dengan Menteri Koperasi Peri Juliantono, itu memang itu tadi dari mindset ternyata. Jadi anak muda pun kalau hari ini mau bisnis dengan menggunakan koperasi itu yang harus diperbaiki dulu dari cara pandangnya soal uh, apa namanya koperasi itu apa dan mau diapakan. Jadi itu inspiratif. Jadi bisa dilihat ya, 2 atau 3 hari yang lalu kalau nggak salah di Kick Andy. Itu menarik. Seorang perempuan muda yang membangun dari nol operasinya dengan modal itu tadi semangat pemahaman bahwa anak muda itu harus mengambil peran dalam menggerakkan ekonomi desa atau ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, apapun lah, whatever kan. Tapi yang paling penting sebenarnya itu tadi memang cara pandang itu sangat penting. Artinya kan kalau bicara cara pandang pemahaman ya, apalah pengetahuan apapun lah. Nah itu memang harus dimulai dari situ. Eh, yang kedua yaitu tadi kalau kita lihat konsep-konsep kan banyak ya. Bagaimana sebenarnya menjadikan apa namanya koperasi itu apa namanya ya. Ya kalau Prabowo kan pidatonya
ya mirip-mirip Soekarno lah, berapi-api, semangat kan, dengan suara yang lantang bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bisa betul-betul menghidupkan ekonomi kerakyatan. Tetapi kan ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Jokowi. Kita masih ingat tuh di awal-awal pemerintahannya bagaimana BUMDes itu luar biasa juga. Jadi pidatonya wah kan, bombastis. Nah, prakteknya kita tahu seperti apa. Kan kalau belajar dari BUMDes, apa sih yang menyebabkan BUMDes itu gagal total ya? Menurut saya gagal total. Pertama itu tadi SDM-nya nggak dipersiapkan. Yang kedua, meritokrasi itu nggak ada di dalam. Jadi bayangkan saya kepala desa, istri saya ketua BUMDes, bendaharanya anak saya atau ponakan saya. Itu gimana ceritanya kan? Dan itu terjadi. Nah, jangan sampai Kopdes juga seperti itu. Dan itu ada di beberapa desa, koperasi desanya seperti itu ada. Bahkan itu tadi jadi pengurus BUMDes tapi pengurus koperasi juga. Itu kan aturannya udah salah sebenarnya. Apa itu sudah menyalahi aturan, tapi faktanya di lapangan terjadi. Nah, ini bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemda terhadap ini. Nah, itu kan kembali ke yang di awal tadi. Bagaimana pengawasannya, bagaimana apakah kalau terjadi seperti itu punishment-nya apa kan? Sanksinya apa misalnya. Nah, ini yang perlu kemudian kita lihat sama-sama. Nah, oleh karenanya memang yang paling penting kalau Kopdes ini seperti yang kita bayangkan bisa berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan bahkan sampai 0% di 2030 sebagaimana target SDGs itu, atau misalnya bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di 8%, meskipun saya nggak yakin juga 8% itu tercapai, ya udah paling tinggi 6% itu udah luar biasa. Tapi ya narasi itu memang harus bagi yang berkuasa atau yang ini pasti narasinya yang bagus-bagus. Tapi realistis saja sebenarnya kan. Itu mungkin komentar singkat saya. Kalau contoh-contoh di negara lain itu banyak. Kayak di Prancis itu yang agriko apa gitu, yang kredit pertanian itu berhasil. Yang di Spanyol juga itu bahkan menjadi konglomerasi. Awalnya di sektor ini mereka udah merambah infrastruktur macam-macam. Saya kembalikan ke moderator sama Bung Agus. Mas, eh, kayaknya pada ngantuk nggak nanya. Terus saya mau nanya dikit Mas, terkait tentang Ya, undang-undang. Kan Mas Irfan sendiri kan nulis artikel ya, tulisan. Kenapa sih peraturan pemerintah desa itu nomor 7 tahun 2021 dan yang lainnya itu masih direvisi Mas? Terkait dengan apa namanya penyelenggaraan Kopdes ini. jadi eh, jadi gini dulu kita kembali ke belakang ya. Jadi kan kalau kita bicara koperasi dulu undang-undang yang kita pakai itu Undang-Undang 25 tahun 92 ya. Kemudian direvisi itu apa dicabut ya lewat Undang-Undang 17 2012 itu berarti eranya Pak SBY. Ya salah satu semangatnya Undang-Undang 2592 itu udah ketinggalan zaman, nggak nggak bisa kita gunakan lagi. Nah, tetapi kalau kita lihat isinya kan nggak ada perubahan yang progresif ya atau hal-hal apa gitu yang luar biasa. Sebenarnya nggak jauh beda. Tapi oke lah. Nah, sekarang dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini, itu kan sebenarnya itu hanya dibentuk lewat itu, Inpres nomor 9 itu kan. Inpres nomor 9 2025. Nah, selebihnya itu ada peraturan-peraturan menteri yang teknis, terutama di Kementerian Koperasi. Nah, kalau Kementerian Desa itu kan sebenarnya hanya membantu Kementerian Koperasi, terutama dalam hal itu tadi pertama menyediakan lahan untuk apa menyediakan lahan itu adalah aset desa untuk digunakan menjadi gudang koperasi. Jadi yang bahasa saya perbantuan desa itu yang paling besar yang berada di bawah kewenangan Kementerian Desa hanya di sisi yang itu sebenarnya. Yang lainnya itu lebih ke Kementerian Koperasi. Selain lahan sebenarnya ada juga kalau nggak salah ingat itu adalah ya itu tadi
apa namanya dana desa itu 20% minimal digunakan untuk ketahanan pangan. Nah, tapi ini kan irisannya dengan BUMDes karena BUMDes juga ada yang melakukan yang itu. Nah, selebihnya ada di Kementerian Koperasi. Nah, celakanya di Kementerian Koperasi sampai hari ini juga itu masih ada beberapa persoalan, terutama ya beberapa kemarin rekrutmen apa tenaga pendamping apa nama di Kementerian Koperasi itu tarik ulur sampai sekarang juga belum jalan. Yang sebenarnya itu bisa membantu ya karena salah satu tugasnya ini tadi mendampingi koperasi itu sebenarnya. Atau mungkin saya yang tidak update sebulan terakhir ya bisa jadi itu sudah jalan tapi saya nggak update. Lebih kepada ini sih ini mas koordinasi antar ya jadi sebenarnya penyakit lama kita bagaimana koordinasi atau komunikasi antar kementerian atau lembaga atau badan yang setingkat kementerian yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih ini memang meskipun ada satgasnya, ya kalau yang kita baca di media kan ini seolah-olah udah beres semua, udah clear, udah mantap lah semuanya. Tapi kan di lapangan kalau kita lihat masih ada juga hambatan-hambatan. Terutama yang itu tadi yang paling penting ya, masalah ini badan hukumnya udah jelas, udah mau mengajukan pinjaman, tapi mereka masih kebingungan. Kita ini unit usahanya apa sebenarnya? Apa yang mau kita kerjakan? Apa yang mau kita dorong? Di situ persoalan paling besar sekarang. Karena di level apa namanya legalitas koperasi itu sekarang lebih cepat karena Kementerian Hukum turun langsung karena perintah Presiden. Tapi setelah badan hukumnya selesai mau ngapain? Mereka bingung. Di situ persoalan paling besar sekarang. Kalau di level apa namanya badan hukum atau yang inilah yang teknis-teknis ini administratif itu cepat. Nah, tapi setelah itu yang mereka kebingungan. Sehingga yang paling penting sebenarnya sekarang, makanya sekarang banyak lembaga baru yang didirikan untuk training-training seperti ini. Tapi motif mereka hanya untuk nyari duit. Ya, Mas. Terus yang Lembaga, terakhir ini, Mas, ya, jam 3 kan kita beres. Penutup oke. mungkin Koperasi Merah Putih ini ataupun koperasi desa. Menurut analisa yang nanti akan Mas sampaikan selaku materi, apakah ini akan menjadi solusi yang baik untuk kemajuan negara dengan dibentuknya koperasi desa gitu kan bagi masyarakat yang di pelosok ataupun di pedesaan? Apakah kebalikannya, Mas? Apakah kantornya ini akan menjadi mimpi buruk dan akan menjadi catatan yang akan bertambah terhadap catatan buruk gitu kan? Atau cuman memperpanjang korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkatan dasar gitu? Karena bukan rahasia umum lagi kan aparat desa gitu menjadi manusia-manusia yang serakah gitu, Mas. Gimana itu pandangan Mas terkait Kopdes itu sendiri? Iya, mungkin ini sekaligus closing statement ya. Jadi kalau kita apa namanya Kopdes ini mau mau berhasil atau bagus, itu sebenarnya setidaknya ya kuncinya itu atau kata kunci yang paling utama itu sebenarnya kalau Kopdes mau berhasil itu ada di tiga aspek ya. Yang pertama itu tadi kepemimpinan di level desa, artinya pemerintah desa dan koperasi sebagai badan badan tersendiri itu harus kepemimpinan yang kapabel dan jujur. Itu syarat utama. Yang kedua, itu harus ada sistem pembukuan keuangan yang memang yang baik, yang transparan ya. Yang kita sebut yang umum aja yang baik seperti apa. Nanti itu para akuntan atau yang paham kan. Yang ketiga itu tadi harus ada pendampingan usaha yang konsisten. Nah, tiga hal ini menurut saya yang paling penting yang harus dilakukan kalau kita mau lihat Kopdes itu mau berhasil. Jadi kepemimpinan yang pertama kepemimpinan pemerintahan desa, artinya Kades, kemudian pengurus koperasi itu sendiri yang harus kapabel dan jujur. Yang kedua sistemnya, terutama untuk pembukuan keuangannya itu harus baik. Yang ketiga pendampingan usaha yang memang harus konsisten. Nah, ke depan
kalau jadi selain yang tiga tadi, dalam konteks untuk bisnis sebenarnya, karena kalau bisnis yang saya pahami kan dalam urusannya misalnya kita petani atau koperasi atau BUMDes, supaya kita bisa mendapatkan apa namanya, bisa masuk ke pasar dan diterima oleh pasar, oh itu pasar lokal, pasar nasional atau pasar internasional, itu kan yang paling penting yang saya tahu adalah itu kita bisa memastikan kualitas dari barang yang kita produksi atau yang kita tawarkan kepada apa konsumen. Itu saya pikir syarat yang paling utama ya soal standar atau kualitas dari barang yang kita tawarkan. Nah, koperasi Desa Merah Putih ini yang menjadi salah satu tantangannya sebenarnya. Yang lainnya ya masalah klasik lah soal bagaimana pemasaran, bagaimana ini. Tapi pasar itu kalau menurut saya bahwa ada masalah, misalnya UMKM atau Kopdes atau BUMDes itu sulit mengakses pasar, ya itu masalahnya macam-macam tentunya soal SDM lah, tata kelola, karena tidak melek teknologi, macam-macam lah. Tapi yang paling penting dulu bagi saya adalah kualitas barangnya. Baru setelah itu kita bicara bagaimana, ya yang sering kita dengar lah, transformasi digital dalam pemasaran. Kan keren-keren namanya tuh. Macam-macam lah. Marketplace, masuk di marketplace, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau kualitas barang kita tidak ini, tentu itu menjadi persoalan sendiri. Nah, sehingga kembali sebagai ini penutup ya, kalau kita bicara soal kedaulatan ekonomi atau keadilan ekonomi yang kita bayangkan itu sebenarnya ya fondasinya itu kan sebenarnya itu tadi eh, bagaimana sektor-sektor usaha produktif yang di level menengah ke bawah ini itu bisa bisa kita apa namanya bisa kita eh, tingkatkan ya dengan apa spirit tadi itu gotong royong dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang paling penting sebenarnya karena ini pemerintahan sudah setahun berjalan, memang harus ada kejujuran dulu sebenarnya yang paling penting. Ada apa namanya? Kita harus mengakui misalnya kalau ada yang salah kita akui salah atau ada yang kurang kita akui ada yang kurang. Karena kalau kita hanya terus berpidato, orasi seolah nggak ada masalah, ini takutnya ya seperti periode-periode sebelumnya. Itu dulu menurut saya yang paling penting. Karena kalau kita lihat Kopdes sekarang di mana-mana itu kan seolah-olah ini sangat luar biasa. Artinya udah memberikan dampak ekonomi, dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal kan nggak sampai hari ini nggak ada, belum ada. Yang ketiga ya itu tadi, memang yang harus diperkuat itu bagaimana di tahap itu tadi monitoringnya, pengawasannya. Karena kalau ini enggak, ya sama aja. Bahkan nanti yang 5M tadi itu 5 miliar yang sudah dipinjam, itu gimana cara mengembalikan, memastikan bahwa itu bisa dikembalikan. Karena kalau enggak kita juga yang rugi, masyarakat juga. Jadi kalau 3M misalnya kita asumsikan 3M pinjaman dari bank, dikali 80.000 desa itu kan 2,4 T. Itu bayangkan kalau tiap tahun kayak gitu, nggak tekor negara ini kan, 2,4 T tiap tahun. Itu baru dari Kopdes, belum yang lain misalnya. Jadi ini harus kita hati-hati juga. Meskipun kita ada euforia yang luar biasa, tapi catatan-catatan seperti ini saya pikir harus, kemarin sempat kita diskusi juga dengan Kementerian UMKM ya. Ya mereka mengakui juga sebenarnya UMKM itu, ini Deputi mengakui memang ya UMKM kita juga itu nggak punya dampak besar terhadap ekonomi kita. Padahal sebagian besar pekerja kita kan bekerja di situ. Jadi ada banyak persoalan yang harus kita catat atau kita pikirkan bersama-sama sebenarnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Dida yang sudah Saya ada memfasilitasi pertanyaan Van satu, acara. boleh? Oh ya, ya bisa Bang. Ya, kita kan tahu ya pada Agustus lalu ada semacam inilah ya, huru-hara tragedi yang terjadi demonstrasi sampai ada korban jiwa segala macam. Itu kan disebabkan karena ketidakpastian ekonomi, harga-harga pokok mahal, lalu juga orang
susah cari duit dan semacamnya. Eh, yang ingin saya tanyakan, eh, relevansi koperasi itu nanti perannya di mana itu, Van? Kalau memang koperasi itu dikelola dengan baik ya, itu perannya itu di Iya, mana iya. untuk mengatasi krisis ekonomi yang pernah kita alami gitu. Contohnya baru-baru inilah yang terjadi pada bulan Agustus, itu kan demonstrasi besar-besaran dan semacamnya. Iya. Itu apa? Silakan. Ah, ini menarik ini. Nah, ini mungkin menjadi sekaligus penutupan yang ini. Jadi pertama kan demonstran-demonstran kemarin ini, demonstrasi yang terjadi di Agustus kemarin itu yang sempat juga chaos. Itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi umur ya, itu kan sebenarnya umur-umur produktif sebenarnya ya. Dan perlu diingat itu tidak semuanya mahasiswa juga. Jadi anak-anak muda yang pengangguran atau yang putus sekolah, tapi usia produktif, anak-anak kita sebut anak muda lah. Nah, mereka ini kan sebenarnya datang dari asalnya itu dari berbagai daerah. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana karena tidak adanya lapangan kerja di daerahnya masing-masing, sehingga mereka ya berbondong-bondong masuk kota atau yang sering kita kenal dengan apa namanya fenomena urbanisasi itu kan. Nah, kan hari ini penduduk kota itu lebih besar sebenarnya atau orang yang bermukim di kota itu jauh lebih besar dibanding yang bermukim di desa. Bahkan trennya di 2045 kemarin sudah dirilis oleh Bappenas juga ya yang apa namanya kebijakan perkotaan nasional itu 2045 hitungan Bappenas dan BPS jadi 7 dari 10 orang orang Indonesia itu nanti tinggal di kota. Jadi dari 10 orang itu 7 akan tinggal di kota. Berarti 3 di desa kan. Jadi kalau tren ini betul-betul terjadi sampai 2045, nah itu kan akan membebani kota. Karena itu tadi, karena ketiadaan lapangan kerja, mereka berbondong-bondong masuk masuk kota. Nah, ya beruntung kalau yang punya misalnya SDM-nya, skill-nya Hmm. misalnya ini bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Kalau tidak, ya itu sangat gampang untuk Hmm. dimanfaatkan. Salah satunya misalnya kayak kejadian kemarin itu. Hmm. Sederhananya kan dengan dijanjiin misalnya nasi bungkus, rokok, kayak yang tertangkap kemarin itu kan, itu yang di DPR itu kan mereka nggak tahu. Tiba-tiba diajak, dinaikin di atas mobil dari salah satu daerah di Jawa Barat, tiba-tiba mereka udah nyampe Jakarta. Nah, artinya yang ditanyakan oleh Bang Dida tadi itu memang harusnya dengan koperasi ini ada dan ini bisa berjalan, bisa dikelola dengan. Nah, yang pertama, tingkatasi, yang kedua memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sebenarnya, terutama untuk kelas menengah ya. Lebih luas dari itu sebenarnya koperasi ini sebenarnya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal kalau dikelola dengan baik itu bisa menjadi agregator apa namanya produksi di tingkat desa ya. Misalnya koperasi itu bisa mengumpulkan, bisa bisa apa namanya mengumpulkan, memproses barang apapun itu terutama contoh misalnya pangan sesuai standar produk yang baik sehingga itu bisa memberikan posisi tawar misalnya di pasar ya. Yang kedua apalagi misalnya dia bisa menjadi penghubung rantai pasok seperti yang saya jelaskan di awal tadi, dia jadi koperasi itu bisa menjadi jembatan sebenarnya antara desa, misalnya dengan perusahaan besar apa. Contoh misalnya di desa saya misalnya ada perusahaan eh, apa misalnya Aqua misalnya, kita sebut saja Aqua ya, atau air air mineral lah misalnya. Nah selama ini kan kalau misalnya apa tidak ada koperasi atau koperasinya ada tapi tidak hidup, tidak dikelola dengan baik. Nah, itu untuk bisa sampai ke konsumen mungkin melewati 2-3 subagen yang sebenarnya mereka juga ini tidak legal. Nah, koperasi kan dengan adanya koperasi dan dikelola dengan baik, itu koperasi bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan itu. Yang ini Hmm. sebenarnya kalau kita mau ngambil contoh yang baik itu di sektor perkebunan sawit. Hmm. Karena di perkebunan sawit itu, karena mereka itu ada 20% dari total luas kebun mereka, itu harus apalagi istilahnya kalau di perkebunan sawit itu ya 20% itu
Ada yang ingat nggak yang 20% apa namanya, lupa saya. Saya lupa namanya, jadi 20% itu harus dikasih ke masyarakat. Nah, itu mereka biasanya membentuk koperasi, baik untuk penjualan bagian mereka yang 20% tadi, maupun bahkan mereka menjadi distributor misalnya untuk kebutuhan barang-barang untuk karyawan perusahaan sawit tersebut. Mulai dari misalnya pangan, mulai dari kebutuhan para pegawai yang di situ lah. Itu disuplai oleh koperasi dari masyarakat sekitar perkebunan sawit, yang mereka juga mendapatkan 20% dari uh, sawit tersebut. Ini kalau kita mau contoh itu di sektor sawit cukup bagus. Kalau setahu saya ya, setahu saya yang berhasil itu kalau koperasi yang menjembatani seperti ini itu di sektor sawit. Kalau di sektor pangan atau yang lain-lain, setahu saya jarang dia ada yang berhasil. Saya pikir banyak sih manfaatnya ya. Bisa menciptakan ketahanan pangan nasional, pertumbuhan ekonomi yang merata. Nah, kalau ini bisa terjadi kan itu tadi, mengurangi demonstrasi, bisa mengurangi chaos, dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Saya kembalikan. Itu udah closing statement juga kayaknya. Silakan Bung Tebe, harus Baik, menyimpulkan. kan itu udah closing statement Mas Didi. Jadi terima kasih buat Mas Irfan yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu hari ini. Dan statementnya saya kira buat teman-teman semua atau untuk saya sendiri ya, kembali lagi pada diri kita sendiri dan bagaimana kita lebih bijaksana untuk merespon apapun yang terjadi di dalam kebijakan atau yang diberikan pemerintah itu. Cuma ketika pemerintah sendiri tidak memberikan program atau konsep sebagus apapun, ketika memang otak dari SDM yang sangat rendah itu bisa mengolah apapun yang diberikan pemerintah itu sendiri. Jadi kemajuan dari bangsa ini entah pun melalui sektor koperasi desa ataupun melalui kegiatan lainnya, kita harus menjadi satu, mengembangkan dan membangun itu untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pemandu diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik kawan-kawan, terima kasih yang sudah berkenan hadir, dan ini memang merupakan forum yang digagas untuk merefleksikan pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, dan sudah bersama kita tadi ya panjang lebar. Menurut saya sangat bagus sekali Bung Irfan Mahmud Asia yang sudah menyampaikan eh, pemikirannya tentang koperasi desa dan eh, ekonomi nasional. Karena saya tahu betul ya, mengenal lama Bung Irfan ini, sekarang itu sangat produktif berbicara tentang isu-isu desa, isu-isu ekonomi nasional, khususnya yang terkait dengan desa dan koperasi. Bahkan Bung Irfan juga banyak menulis secara aktif dalam media nasional ya terkait kedua isu tersebut. Saya tidak akan berpanjang lebar karena sudah banyak yang kita diskusikan. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir, khususnya kepada Bung Irfan yang sudah berkenan untuk Terima kasih Bang, mengisi sama-sama Bang. forum hari ini. Lalu juga ada Bung Tubagus Joy yang sudah berkenan menjadi moderator dengan gayanya yang santai ya. Saya memang bilang santai, tapi beliau terlalu santai ternyata. Baik kawan-kawan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.